Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan, kebenaran, dan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saat ini adalah pukul 24 ya, atau pukul 12 malam lewat 15 menit. Jadi sebelum saya menuju ke tempat istirahat, karena dari pagi tadi aktivitas ada di kampus, maka saya teringat dengan sebuah kisah yang terjadi di kampus. Seketika saya bertemu dengan Ketua Prodi di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi sekarang ini kan saya hendak membuat proposal ya. Kalau kemarin mengajukan judul itu sudah diterima judulnya. Nah, tadi hendak membuat proposal nanti menuju kepada skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana sosial atau esos. Ya, namanya kita tinggal di dunia, kita harus ikut aturan dunia. Dan juga itu bukan hanya sekedar untuk gelar saja, tetapi juga untuk mendapatkan saudara baru, kemudian pelajaran baru, pengaruh baru. Di situ kita bisa mendapatkan sesuatu daripada para dosen dan saudara-saudara kita. Dan di situ pula kita bisa menyampaikan paham dan pengetahuan kita kepada dosen dan kepada saudara-saudara kita yang menjadi mahasiswa di situ. Nah, di sini saya hendak menyampaikan sebuah pengalaman di mana ya namanya kita sudah umur ya Pak. Namanya kita sudah usia ya Ibu. Ya, kalau untuk teknologi ini ya miskin benar kita. Artinya tidak begitu ahli lah gitu. Misalnya mainkan HP, mainkan laptop, memfungsikannya seperti yang difungsikan oleh anak-anak muda. Sangat-sangat jauh ketinggalan kita orang tua ini. Tapi tidak apa-apa. Resiko berjuang di dunia pendidikan, dunia akademisi dalam usia lanjut seperti saya hari ini, ya sudah 59 tahun, tidak masuk ke 60, nah, gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kita asyik, kita senang, dan kita gembira, kita bahagia. Nah, itu. Yang tidak saya ceritakan adalah saya ingat pesan daripada ibu dosen saya tadi, yaitu Ibu Dila Astarini. Beliau itu adalah ketua prodi. Seketika saya mencoba mengetik sendiri, mengolah sendiri semua pernyataan hati saya untuk bahan proposal. Beliau sempat mengatakan bahwa ini harus pakai teori-teori, Pak Abu Fikri. Nah, dari teori tadi dikembangkan menjadi pendapat kita. Berdasarkan teori ini, pendapat kita begini. Nah, itu. Tapi ada suatu kalimat yang dia lafazkan kepada saya, yaitu kalimat yang berbunyi, Pak Abu Fikri, seketika membuat proposal ini perlu diketahui, proposal yang baik adalah proposal yang sudah diseminarkan. Skripsi yang baik adalah skripsi yang sudah selesai. Jadi Bapak tidak usah terlalu idealis gitu. Nah, yang penting selesai dan oke. Kita sarjana. Begitu nasihat beliau. Dan nasihat ini adalah rasa sayangnya beliau kepada saya. Karena beliau tahu kalau saya kapasitasnya untuk membuat dengan alat-alat tadi sangat jauh, bahkan sangat berat.
Tapi kalau isi daripada uraian, beliau percaya saya menguasainya. Nah, saat itu saya sempat ngomong begini, iya ibu, saya ini sebenarnya a priori itu, agak anti dengan teori-teori itu. Kaget beliau, loh kenapa pak? Bukankah semua skripsi, tesis, disertasi macam-macam itu kan semuanya berdasarkan teori? Iya, saya paham itu. Bahkan teori itu kan didewa-dewakan oleh orang akademisi. Jadi segala sesuatu itu ya harus berdasarkan teori. Nah, saya melihat teori itu ya tidak menyentuh esensi ya. Tidak menyentuh dasar. Tapi saya maklumi, karena teori ini kan banyak dibuat oleh orang-orang non-muslim. Bahkan ada orang yang tidak beragama sekalipun, ateis dia. Nah, itu. Nah, saya beri contoh kepada dosen saya tadi. Di suatu hari, sewaktu saya berdiskusi di kelas, di ruangan kuliah, pada satu mata kuliah. Jadi adik-adik pemakalah itu sempat berbicara begini. Apa kata beliau? Kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Jadi teori ini intinya adalah kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Nah, jadi waktu itu ibu, saya bilang begitu. Saya sempat bertanya, maaf adik pemakalah, izin bapak bertanya. Nah, kenapa bahasanya seperti itu? Karena teman-teman kuliah satu ruangan saya itu ya ukuran anak-anak bungsu semua, anak bungsu saya itu umur 22, umur ya 21 20 lah begitu. Nah, jadi saya tanya itu. Jadi kalau memang kita harus mampu menguasai diri kita sendiri, apa ya begitu? Dijawab oleh adik tadi, ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya. Kalau kita harus mampu menguasai diri kita sendiri, pertanyaan Bapak adalah, siapakah diri yang menguasai dan siapakah diri yang dikuasai pada batang tubuh yang satu? Nah, bingung adik tadi. Kan satu kelompok itu 4. Nah, mereka saling buka HP, buka Google. Nggak ketemu. Ya pasti nggak ketemu lah. Karena ini adalah kajian Aulia dan Ambia. Akhirnya dilemparkan kepada dosen. Dosen juga bingung. Akhirnya dosen ngomong begini, kalau begitu Pak Arnedi, jadi nama saya ini Arnedi Saharja Bapak Ibu. Panggilannya Abu Fikri. Atau bapaknya si Fikri. Kebenaran anak saya itu putra pertama, namanya Muhammad Ar-Rahmatul Fikri. Nah, jadi kembali kepada dosen tadi. Kalau begitu Pak Abu Fikri, mohon dibantu saya untuk menjelaskan tentang siapakah diri yang harus mengatur, yang harus menguasai, mengarahkan diri kita sendiri. Dan siapa pula yang harus diatur, dikuasai dan diarahkan oleh diri kita itu sendiri. Nah, dia balik bertanya. Akhirnya saya jelaskanlah itu kepada beliau. Ya, beliau tentu adalah orang yang saya hormati karena dia guru atau dosen saya. Saya katakan bahwa diri yang menguasai itulah roh kita.
Sedangkan diri yang dikuasai itu adalah jiwa kita. Jadi roh dengan jiwa itu tidak sama. Nah, waktu itu dosen saya Ibu Dela Astari ini yang berhadapan dengan saya berdiskusi tentang proposal tadi. Dia berkata, apakah jiwa dan ruh itu bukan satu kesatuan, Pak Abu Fikri? Saya bilang, iya. Nah, berarti sama dong, kata beliau. Ya, saya bilang tidak sama, Ibu. Karena pengertian satu kesatuan itu menunjukkan bahwa selain yang satu ini, ada yang satu lagi. Kemudian disatukan. Itu yang dimaksud dengan satu kesatuan. Makanya seketika Ibu berkata, bukankah roh dan jiwa itulah satu kesatuan? Saya bilang iya. Tapi bukan satu itu artinya. Di samping yang satu ini, ada yang satu lagi. Lalu disatukan. Itu yang disebut dengan satu kesatuan. Oh begitu, dia bilang. Iya. Lalu apa beda roh dengan jiwa? Ini pertanyaan beliau. Padahal beliau kan ahli psikologi. Ahlinya beliau. Nah, untuk mempermudah cerita ini, maaf Ibu, saya tanya Ibu sudah punya putra putri berapa orang? Dia jawab 2 orang. Oh ya, baik. Seketika Ibu hamil di hari yang pertama. Kemudian sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tepat di 4 bulan 10 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh yang ibu kandung tadi. Maka terjadilah perkembangan yang lain. Seperti yang terjadi pada surat As-Sajdah ayat 9. Sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian ketika aku lihat batang tubuhmu telah jadi dalam kandungan emakmu, maka aku sempurnakan batang tubuh itu dengan cara meniupkan ruh ke dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seketika tadi kamu sudah punya telinga, belum bisa mendengar. Dengan masuknya ruh, telingamu bisa mendengar. Seketika tadi kamu punya mata, belum bisa melihat. Dengan masuknya ruh, mata kamu bisa melihat. Seketika tadi kamu punya hati, belum punya rasa. Maka seketika masuk ruh, maka hatimu punya rasa. Dan kalau boleh ditambahkan, seketika tadi kamu punya otak, belum bisa berpikir. Maka dengan masuknya ruh, maka otakmu bisa berpikir. Sebegitu hebatnya anugerah Allah atas diri kita dengan ditiupkan ruh tadi. Ya betapa tidak hebat dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran, dengan perbuatan kita bisa bekerja. Dengan kerja kita dapat uang. Dengan uang kita jadi orang kaya raya. Dengan kaya kita menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat kita menjadi orang besar. Nah, kita jadi orang besar itu ya ada yang jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, wali kota, bupati, camat.
bahkan jadi orang-orang besar yang lainnya. Dan itu tidak akan terjadi, kata Allah, kalau bukan karena aku anugerahkan ruh ke dalam tubuh itu tadi. Tidak akan terjadi. Nah, saya analogikan, kalau di pasar ayam potong, tentu ayam mati kan, nah, katakanlah harganya 50.000. Lalu kita ngomong sama ibu atau bapak penjual ayam, Pak, bolehkah ayam itu ditambah 1 on? Oh boleh, dia bilang. Tapi dengan catatan bapak tambah 5.000. Jadi ayam mati kita minta 1 on dihargai dengan harga 5.000. Begitu harganya, begitu mulianya harga daging ayam mati. Ada harga 5.000. Kalau kita badan besar tinggi, putih mulus ganteng dan cantik, luar biasa diagung-agungkan, karena kita seorang presiden, kita seorang menteri, kita seorang gubernur, seorang bupati, wali kota, kita seorang pejabat. Berat badan adalah 200 kilo. Seketika roh itu tidak ada lagi di tubuh kita. Apakah harga kita masih seperti itu? Apakah kemuliaan kita masih seperti itu? Ya tidak lagi lah. Bahkan kita sudah jatuh ke lembah yang hina. Sama hinanya dengan air pertama kali dia dipancarkan sebagai pembentuk tubuh itu sendiri. Nah, kita bawalah badan yang besar, mulus putih, yang beratnya 200 kilo ini kepada orang lain. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, silakan ambil gratis. Silakan ambil gratis, 200 kilo loh. Ada yang mau? Tidak ada yang mau. Jangankan orang lain, keluarganya saja tidak sudi menerimanya. Walaupun tadinya keluarga ini mencintai, mengasihi, dan menyayangi dia. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Makanya tubuh badan jasad yang tinggi, ganteng, mulus, yang beratnya 200 kilo tadi harus dipindahkan keluar rumah, dikubur ke dalam tanah, atau dibakar. Tapi dengan catatan, dia tidak lagi ada dalam rumah. Begitu. Kenapa sehina itu kita dibanding dengan ayam potong tadi? Walaupun 1 on. Ya karena ruh sudah tidak ada lagi. Jiwa sudah tidak ada lagi di tubuh ini. Maka jatuhlah kita kepada kehinaan. Nah, disinilah kita baru tahu ternyata ruh itulah kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Ianya ada pada kita. Yang dengannya kita menjadi orang besar, orang mulia, orang agung, orang yang disanjung-sanjung di mana-mana. Tetapi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan Rasul atas anugerah ini. Artinya sedikit sekali kamu menggunakan keberadaannya selama kamu hidup di jalan Allah dan Rasul untuk kepentingan kamu, yang adalah kamu bermaksiat, kamu berkhianat, kamu berbuat kerusakan di alam semesta. Mulai pada sifat membenci orang, iri dengki, menghasut, memfitnah, tamak, loba dan sombong, merampas, memperkosa, menjajah.
Itu yang kamu buat. Bukan kamu bersyukur kepada Allah dan Rasul dengan cara memanfaatkan dianya untuk kepentingan kamu menuju Allah dan Rasul. Justru menjadikan dianya untuk melampiaskan hawa nafsu dunia syaitan dirimu selama kamu hidup. Itu yang dimaksud dengan kholila matashkurun, wahai ibundaku. Kepada dosen tadi saya katakan. Di situ beliau terkesima dia. Apa dia bilang, wah dalam sekali kajian itu Pak Abu Fikri. Ya saya rasa ya begitu. Tapi sedalam-dalam kajian kalau digali dia tidak dalam. Kalau didengar dia tidak dalam. Kalau kita perhatikan dia tidak dalam. Tetapi ia ada di dalam. Di dalam apa? Hati, sanubari, jiwa dan diri. Itulah rasa kita. Nah, jadi seketika suami ibu memancarkan spermatozoa ke dalam kandungan, yang itu Allah ungkapkan pada surah At-Tariq ayat 5 yang bunyinya falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia memikirkan, memperhatikan, mempelajari dari apa manusia itu dibuat. Sesungguhnya manusia itu dibuat, kata Allah dan Rasul, dari air sulbi yang memancar ianya dari tulang dada dan tulang rusuk. Air itu kita kenal dengan istilah air mani, air laki-laki, saudaraku. Nah, seketika air itu dibawa ke laboratorium, dilihat di mikroskop, isinya jutaan ekor makhluk. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya ekor cambuk. Nama makhluk itu adalah spermatozoa atau hewan sperma. Ini yang memberikan nama ini bukan Abu Fikri, tapi para ahli yang mengatakan dia itu adalah hewan. Kenapa? Karena ada persamaan unsurnya dengan hewan, dengan singa, macan, babi, kambing, ayam. Ada persamaan unsurnya. Bahkan sama persis. Makanya mereka katakan itu adalah hewan sperma atau spermatozoa. Nah, dia sudah hidup. Dia berjalan, dia berlari, dia masuk ke dalam kandungan perempuan. Tepatnya di ovarium atau kantong telur. Di dalam kantong telur itu ada ovum, namanya telur perempuan. Uniknya benda ini, spermatozoa ini, atau hewan sperma ini, dia tahu relung-relungnya itu. Dan dia mencari ovum atau telur perempuan tadi, dia tahu. Padahal dia belum pernah keluar kecuali hari itu. Belum pernah keluar kecuali hari itu. Tapi dia tahu relung-relungnya, yang dia cari adalah ovum. Bahkan dia tawaf 7 kali mengelilingi ovum itu. Barulah dia membentur ovum itu, telur itu. Berusaha untuk masuk menyatu dengan telur tersebut. Nah, seketika saya mengatakan ini tawaf, saya ditertawakan oleh saudara-saudara saya di MUI Kota Bengkulu. Tapi tidak apa-apa, wajar dia tertawa karena unik. Padahal itu adalah sebuah penelitian dari Jerman. Sayangnya
artikelnya hilang, jurnalnya hilang. Kenapa hilang? Allahu a'lam. Tidak perlu kita tahu. Nah, barulah dia membentur dinding telur tadi. Nah, seketika dia dipancarkan jumlahnya jutaan ekor, di dalam perjalanan banyak yang mati. Spermatozoa tadi. Ya, dalam perjalanan menuju ovum tadi, di ovarium, banyak yang mati. Nah, seketika dia sudah bertemu dengan telur atau ovum tadi, tinggal beberapa ratus ekor. Nah, berlomba-lombalah mereka itu menghantam dinding ovum tadi. Ternyata ada satu yang mampu merobek dinding telur tadi. Setelah tampak robekan itu, rangsangannya naik, kemauannya luar biasa. Di situ copot ekornya. Di situ pecah kepalanya. Dari kepala itu meloncatlah satu titik yang disebut dengan nuktoh. Dia masuk ke dalam telur tadi. Kemudian telur tadi merapat lagi. Nah, cairan telur yang sempat keluar saat itu, dia membunuh sperma-sperma yang lain. Maka semuanya mati. Termasuk sperma yang memutus ekornya, memecah kepalanya, karena adanya getaran rangsangan libido yang menyebabkan terlemparnya nuktoh yang ada di kepalanya ke dalam ovum tadi. Begitu hebat sistem yang Allah ciptakan, yang Rasul buat untuk menciptakan batang tubuh ini, saudaraku. Nah, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, terjadilah pembelahan, belah dua. Ovum dari belah dua. Belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti dia akan menjadi 33. Kapan? Seketika roh ditiupkan ke dalamnya. Jadilah dia 33. Itulah awal muawal terbentuknya tubuh badan jasad itu hidup, normal dan sempurna. Sesuai dengan kata Allah dan Rasul, summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi. Kemudian aku sempurnakan batang tubuh itu dengan ditiupkan ruh ke dalamnya. Nah, dari sinilah mula awal muawal hitungan zikir kita setelah sholat, setelah sembahyang, jumlahnya 33. Ini pun ditertawakan oleh saudara saya orang MUI itu. Itulah sedekah diri. Diri zohir, diri batin. Yang menumbuhkan makanan di surga. Ini yang dikatakan Ibrahim itu kepada Nabi, kepada Rasulullah seketika beliau berada pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Muhammad, surga itulah lahan yang sangat subur. Belum ada pohon, belum ada dahan, belum ada buahnya. Maka perintahkanlah kepada kaummu dan umatmu untuk mereka menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi alil azim sebanyak 33 kali. Maka bersama dengan itu, maka tumbuhlah di sorga itu pohon, dahan, ranting, daun, dan buah untuk mereka nikmati nantinya. Itu yang disebut dengan sedekah tubuh, atau sedekah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Itu fungsinya.
Di akhirat begitu. Di dunia bagaimana? Di dunia dia memberikan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan bagi tubuh itu. Karena dia dapat makan dan minum buah surga yang hari ini dia nikmati. Jadi zikir yang 33 itu fungsinya saudara. Untuk menyenangkan tubuh badan jasad ini, dia menikmati rasa buah surga yang ada hari ini. Itulah kebahagiaan. Makanya dengan zikir itu maka tentramlah hati seorang hamba, karena dia bahagia dan tenang. Bukan tidak ada maknanya segala sesuatunya itu, saudaraku. Nah, ini yang saya ceritakan kepada ibu dosen saya tadi. Jadi yang masuk pertama kali dalam kandungan ibu, itulah orang yang pertama. Orang yang pertama. Dia terjadi dari bahan alamiah dunia yang disebut dengan senyawa kimia. Di dalamnya terkandung unsur atau anasir, angin, air, tanah, api. Nah, angin itu bersifat pantang kelintasan. Tidak mau lihat orang hebat, orang lebih, orang berhasil. Dia sudah timbul kebencian, iri dengkinya. Angin itu bersifat pantang kerendahan. Mau besar sendiri, mau hebat sendiri, mau sempurna sendiri, orang lain kecil. Nah, anasir tanah itu dia menjadikan sifat rakus pantang kekurangan. Terakhir, anasir api itu dia menjadikan sifat pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Nah, jadi tubuh badan jasad tadi terbuat dari 4 anasir. Dia adalah bermula daripada materi alamiah atau dunia tadi. Inilah orang yang pertama kali masuk dalam kandungan ibu. Karena dia tercipta dari benda dunia, maka kecenderungannya kepada dunia itu sangat kuat. Dan itu wajar. Dia pengen makan, minum, makan yang enak, minum yang segar. Dia pengen baju mewah, baju indah, pakaian hebat. Dia pengen rumah gedung, kendaraan mewah, jet set, pokoknya serba hebat. Nah, tubuh badan jasad inilah orang yang pertama kali masuk dalam kandungan ibu. Dia terbuat daripada alamiah, di dalamnya terdapat anasir angin, air, tanah, api. Dia cuma berorientasi kepada dunia. Pandangan matanya cuma satu, dunia. Itulah dia, Dajjal. Jadi orientasinya, arahan hidupnya, tujuan hidupnya cuma satu, yaitu dunia. Pandangannya juga satu, dunia. Maka matanya satu kepada dunia. Itulah dia, Dajjal. Nah, itulah orang yang pertama kali masuk dalam kandungan ibu. Nah, dia inilah orang yang dikuasai. Yang kalimatnya tadi, kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Nah, dia inilah orang yang dikuasai karena dia liar. Dikatakan dia liar karena dia bermula daripada hewan spermatozoa. Kenapa dia liar? Karena dia banyak kebutuhan kepada duniawi. Maka pandangannya nomor satu, itulah Dajjal. Di sini dia tidak tahu halal haram, patut dan tak patut. Yang penting dia dapat. Itulah Dajjal. Nah, kata Nabi, seketika Dajjal datang, maka tak lama kemudian Imam Mahdi pun datang. Wah. Imam itu pemimpin. Mahdi itu membawa petunjuk. Tetapi dia bukan membawa petunjuk.
dalam cerita kita hari ini, dia adalah orang yang ditunjuki karena dia adalah khalifah. Siapa dianya? Ya summa sawahu wa nafakhu fihi miruh. Dia adalah ruh. Datang daripada Allah dan Rasul dari tempat yang tinggi namanya Baitullah Hakikat. Masuk ke dunia, masuk dalam kandungan emaknya, ditiupkan ia ke dalam tubuhnya melalui ubun-ubun. Terpari dia di hati. Inilah dia Imam Mahdi, pemimpin yang membawa petunjuk, tetapi dia ditunjuki oleh Allah dan Rasul. Sedangkan Dajjal tadi ada di jantung. Imam Mahdi di hati, Dajjal di jantung. Tubuh badan jasad adalah bumi. Di dalamnya terdapat peperangan antara Imam Mahdi dan Dajjal. Ruh itulah, Imam Mahdi itulah yang disebut dengan orang yang kedua, ada dalam kandungan ibu. Jadi kembali kepada persoalan diskusi dalam kelas tadi, saya katakan, seketika adik pemakalah mengatakan kita harus mampu menguasai diri kita. Siapa diri yang menguasai? Siapa diri yang dikuasai? Pada batang tubuh yang satu. Nah, itulah ceritanya. Diri yang dikuasai itulah dia spermatozoa, itulah an-nafsu, itulah jiwa, itulah dia manusia yang tercipta dan terjadi ia dari air sulbi tadi. Yang kita istilahkan dengan Dajjal. Karena dia punya orientasi atau pandangan yang satu, hanya kepada dunia saja. Dajjal. Nah, tepat pada 4 bulan 10 hari, tubuh badan jasad tadi, orang yang pertama tadi ada dalam kandungan ibu, maka didatangkanlah ruh yang kita istilahkan dengan Imam Mahdi tadi. Apa yang terjadi? Karena tubuh badan jasad atau an-nafsu atau jiwa atau Dajjal kita katakan tadi orangnya liar, orientasinya hanya kepada dunia semata, maka dia perlu dikhalifahi, dikuasai, dikendalikan, diolah, sehingga menjelma menjadi potensi diri yang baik. Inilah yang diceritakan oleh Allah dan Rasul pada surah Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada semua malaikat, semua petugas, bahwa aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbiha bihamdika wa nuqaddis laka. Adakah patut ya Allah engkau tidak menjadikan lagi orang-orang yang berbenci-bencian, beriri-irian, berdengki-dengkian, bermusuh-musuhan, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan, sedangkan kami sujud kepada engkau, bertasbih kepada engkau, patuh kepada engkau. Apa kata Allah? Dijawab dengan kalimat yang singkat, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Ini simbol yang mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang berharga, yang malaikat dan jin pada waktu itu tidak tahu apa dianya. Ternyata
Dianya adalah alimul asma, ilmu tentang nama. Makanya pada ayat berikut, wa alama Adam asma'akulaha, mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Suma araduhum alal malaikat. Kemudian diminta oleh Allah supaya Adam menyampaikan kepada malaikat ilmu ini. Tentu juga pada jin saat itu. Sampai Allah menantang malaikat, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Coba kamu jelaskan kajian tentang nama tadi. Kalau memang kamu benar-benar orang yang benar. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan. Ternyata ilmu ini belum diajarkan, tetapi kepada Adam sudah diajarkan. Apa itu? Ya alimul asma tadi, ilmu tentang nama tadi. Nama yang mana? Nama yang keberapa? Rahasia ini dibuka oleh Allah Rasul melalui orang tua kita. Seketika beliau menggiring kita kepada surat Al-Alaq ayat 1. Yang bunyinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Apa yang mau dibaca? Nabi tidak punya buku, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Apa yang mau dibaca? Sedangkan beliau memerintah sahabat membacanya. Tentu wajar sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang mau dibaca? Maka berkata Nabi, membaca yang aku maksud adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Bukan membaca tulisan, bukan membaca buku. Kalau tulisan dan buku, aku tidak bisa membacanya. Aku tidak bisa menulisnya. Tetapi kamu tidak akan bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan sesuatu untuk suatu kepahaman kalau tidak dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan segala sesuatu. Dalam bahasa lain, kamu tidak akan bisa membaca kalau tidak dengan nama Tuhan. Siapa dianya yang dengan nama Tuhan? Itulah yang ditiupkan tadi, namanya roh. Itulah diri kita sebenar diri. Bernama ia dengan nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin, itu dia. Ruh tadi bernama dengan nama Tuhan yang ketujuh, namanya Al-Mu'min, artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Adam tadi diajarkan tentang ruh, tentang ilmu diri yang sebenar diri. Siapa dianya yang sebenarnya? Ternyata dia adalah turunan Muhammad, saudaraku. Dan Muhammad itu datang daripada Allah. Berkata Allah, khalaqtal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu ini, wahai Muhammad, daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Bahkan di hadis lain dikatakan oleh Allah, laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan terjadi segala sesuatunya ini. Mengapa? Ya karena Muhammad itulah asal kejadiannya. Maka itulah kenapa Muhammad mengatakan, ana minallah wal mu'minu minni. Aku datang daripada Allah, sedangkan si mukmin itu datang daripada aku. Dia menunjukkan kepada ruh kita, saudaraku. Itu makanya mukmin itu, ruh itu
Diri kita itu adalah cahaya. Nur. Nur siapa? Nur Muhammad. Muhammad adalah nurnya Allah. Allah Maha Nur. Ini pun ditertawakan oleh saudara saya orang MUI. Dikatakan pula paham Syiah. Paham zindik, paham sesat. Ya tidak apa-apa. Tidak salah mereka itu. Karena mereka belum tahu. Kata orang tua kita, bagi yang belum tahu, tidak ada hukum atasnya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada Adam. Bahwa ruh itu adalah nur. Ruh itu adalah nikmat. Ruh itu adalah rasa. Jadi dengan ditiupkan ruh tadi, tumbuhlah nikmat, tumbuhlah rasa. Rasa mendengar, rasa melihat, rasa merasa, rasa berpikir, rasa berkata-kata. Padahal bukan dia berkata-kata. Allah yang berkata-kata melalui Rasul. Rasul yang berkata-kata melalui kita. Maka tidak boleh kita mengatakan kata lain selain kata Allah dan Rasul. Itu semestinya sebagai khalifah. Nah, dengan rasa inilah kita bisa menimbang keadaan orang lain. Kalau kita ingin mencubit orang, jangan dulu cubit dulu diri kita. Enak enggak? Oh, tidak enak, sakit. Maka jangan dicubit orang lain. Kalau kita ingin menyakiti orang, menghina orang, memfitnah orang, jangan dulu. Coba sakiti diri kita. Hinakan diri kita. Fitnah dulu diri kita. Saya itu dilakukan orang kepada kita. Enak enggak? Kalau enggak enak, jangan dilakukan pada orang lain. Seketika kita berpacaran dengan istri orang, kemudian melakukan hubungan yang tidak baik dengan istri orang. Sebelum kita melakukan itu, rasakan jika istri kita berpacaran dengan laki-laki lain, bermaksiat dengan laki-laki lain, enak enggak? Kalau tidak enak, jangan dilakukan pada orang lain. Begitu juga kisah di Palestina, di jalur Gaza, terhadap Israel hari ini. Yang juga terjadi pada negara kita waktu itu. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, bahkan Amerika, Australia ingin mencaplok Indonesia. Bahkan Cina pernah di zaman Majapahit. Bumi pertiwi ini ingin dirampok, ingin dirampas, ingin dikeruk kekayaannya. Kita diperbudak, dijajah. Semestinya sebelum itu dibuat. Coba rasakan kepada diri kita, enak enggak bumi kita, hasil kita, rakyat kita dilakukan orang seperti itu, enak enggak? Kalau enggak enak, jangan dilakukan pada orang lain. Maka aman sentausalah alam semesta ini. Tidak ada perperangan, wahai malaikat. Tidak ada pertumpahan darah, wahai malaikat. Karena mereka memiliki alimul asma, ilmu tentang nama. Makanya saya jadikan lagi khalifah di dalam bumi. Nah, di dalam bumi ada angin, air, tanah, api. Kudatangkan khalifah itu namanya Imam Mahdi. Dia ada di hati. Sedangkan Dajjal ada di jantung. Apa yang terjadi? Ya berperanglah dia. Karena tugasnya Imam Mahdi tadi, roh tadi, diri kita tadi, untuk mengkhalifahi Dajjal. Untuk mengkhalifahi hawa nafsu dunia syaitan yang kecenderungannya kepada dunia. Ya, berperanglah dia. Tetapi karena ruh tadi dekat dengan Rasul, Rasul itu dekat dengan Allah. Petunjuk dari Allah melalui Rasul.
kita pun mau ditunjuki di dalam sholat. Makanya kita bisa menjadi khalifah atas diri sendiri. Itu yang disebut dengan kita harus mampu menguasai diri kita. Kita yang mana? Kita yang ruh tadi. Kita yang diri tadi. Kita yang Imam Mahdi tadi harus mampu menguasai manusia, jiwa, dajjal tadi. Jadi peperangan yang ada di luar itu bermula dari peperangan yang ada di dalam saudaraku. Berkata orang tua kita, tidak akan terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Kandak kalau di dalam dadanya Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, Imam Mahdinya menang terhadap dajjalnya. Tetapi karena Imam Mahdinya kalah terhadap dajjalnya, maka Imam Mahdi tadi dibaca, dipakai untuk melampiaskan hawa, nafsu, dunia syaitannya di atas dunia ini. Makanya mereka memberangus Muhammad, nak membunuh Muhammad, memerangi Muhammad, karena Muhammad itu adalah orang yang akan mengacaukan program hawa nafsu dunia syaitannya mereka. Itulah sebab terjadinya perang Badar, perang Uhud, perang Kandak, perang Hunain, dan perang-perang yang lainnya, saudaraku. Termasuk perang di Palestina dan Israel hari ini. Itu intinya. Nah, inilah dikhiaskan oleh Nabi Muhammad, bahwa akan terjadi Dajjal datang di bumi. Otomatis Imam Mahdi pun datang. Mereka berperang-perang. Mereka berperang di situ. Nanti akan dimenangi oleh Imam Mahdi. Tapi siapa yang membunuh Dajjal? Yang membunuh Dajjal itu adalah Isa. Siapa Isa? Isa adalah Roh Kudus. Amin. Isa itu Roh Kudus. Amin. Isa itu adalah ruh yang suci, karena ia datang daripada yang suci, pula itulah Muhammad. Muhammad serta Allah. Diamin, saudaraku. Makanya Islam itu amin, Yahudi amin, Kristen amin. Di akhir doa mereka, amin itulah aman, tempat di mana di situ kita berawal. Yang dikatakan baladil amin. Baladil amin, negeri yang aman. Artinya seketika Imam Mahdi berperang dengan Dajjal, yang membunuh Isa itu adalah Roh Kudus. Amin. Yang membunuh Dajjal itu adalah Isa, Roh Kudus. Amin. Maksudnya adalah Imam Mahdi memerangi Dajjal, tapi harus di tempat Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Amin itulah Isa. Tempatnya adalah di Baitullah. Itulah hakikat sholat. Itulah hakikat sembahyang. Yang masuk dia serta ilmu. Kemudian tegak atau berdiri serta membesarkan. Membayar serta malu. Keluar serta takut. Jadi seketika Dajjal berperang dengan Imam Mahdi, atau Imam Mahdi memerangi Dajjal, di sini bukan berarti membunuh maksudnya. Bukan berarti memukul, tetapi membina, mengolah, mengarahkan. Dan ini kan tidak akan bisa terjadi, tidak akan selesai kalau tidak oleh Isa atau Roh Kudus. Amin tadi. Artinya tidak akan bisa diselesaikan kalau bukan di tempat Isa itu berada, atau Roh Kudus tadi berada, yaitu di Amin. Itu, saudaraku. Jadi kajian di luar itu bermula daripada kajian di dalam. Nah, ini kita sudah terlepas daripada cerita dosen saya tadi.
Karena cerita kepada beliau hanya menjelaskan orang yang pertama masuk itu adalah manusia, orang yang kedua masuk itu adalah ruh. Manusia itulah yang dikuasai oleh ruh. Itu semestinya. Makanya kita harus mampu menguasai diri kita sendiri. Artinya kita yang menguasai itu adalah ruh, yang dikuasai adalah tubuh badan jasad yang disebut dengan manusia tadi. Yang kita istilahkan dengan Dajjal, yang matanya cuma satu. Nah, kita kembali kepada kajian kita. Kita tinggalkan itu sementara dosen saya tadi. Itu saudaraku. Makanya dikatakan seketika Dajjal datang, Imam Mahdi pasti datang. Waktu itu kamu tidak akan lagi melihat orang-orang menerima sedekah. Diartikan zakat ya di sini. Tapi kalimatnya adalah sedekah. Saya ulangi lagi, seketika Dajjal datang, Imam Mahdi pun pasti datang. Mereka berperang-perangan. Tidak mati Dajjal kecuali di tangan Isa. Siapa Isa? Roh Kudus, amin. Artinya, roh itu yang bisa membunuh Dajjal. Roh yang mana? Roh yang kudus, roh suci. Di mana? Di amin itu. Yang dimaksud dengan Isa membunuh Dajjal di Menara Putih. Menara itu tinggi, putih itu suci, saudara. Itulah Baitullah hakikat di negeri Bakkah. Waktu itu kamu akan melihat orang-orang tidak ada lagi yang mau menerima sedekah. Diartikan zakat. Lalu konotasi pemikiran kita larinya ke uang. Apa mungkin pada hari itu terjadi tidak ada lagi orang yang mau menerima uang? Padahal fakta yang kita lihat adalah semakin tua dunia ini, semakin banyak orang yang rakus, yang cangok dengan uang. Dia menipu, dia mengkhianati, dia memanipulasi data dan fakta demi dapat uang. Jangankan uang yang di jalan, uang di kantong orang aja dia ambil. Jangankan uang di kantong, uang dalam sistem pun dia ambil dengan sistem pula. Berjamaah pula lagi dia. Makanya terjadi korupsi di mana-mana. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Hak Allah dan Rasul untuk kaum tidak tersampaikan oleh karena tikus-tikus tadi memberangus. Siapa tikus? Dajjal tadi. Yang dia mampu mengalahkan Imam Mahdi pada diri setiap orang tadi. Sehingga dia menguasai dunia ini dengan pengkhianatan, penipuan, penindasan dan penjajahan. Dan dia tidak segan-segan membunuh sampai berdarah-darah. Itu. Ya kalau sedekah itu, zakat itu kita artikan uang, tidak mungkin. Rupanya seketika Dajjal datang, Imam Mahdi datang. Waktu itu kamu tidak melihat lagi orang mau menerima sedekah. Artinya sedekah itu sidik, kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang zakat atau yang suci, yang disucikan Tuhan. Itu kisahnya. Yes. Jadi itu saudaraku. Jadi ya bagaimana ya? Karena Allah dan Rasul itu mendidik kita bermulai pada diri kita sebatang. Baru dia keluar ke masyarakat. Baru dia berkembang kepada dunia. Nah di dunia ini kita baru melihat, kita baru menonton, baru mempelajari. Maka kita lupa yang ada dalam diri kita. Kita kira kisah ini di luar, padahal bermula dalam diri kita. Makanya orang tua kita mengatakan kaji kita adalah kaji dalam diri yang sebatang. Yang realisasinya, yang faktanya ada di luar. Nah kita kira kaji itu adalah kaji keluar, padahal tidak. Dari sini mulainya merambah keluar. Sama dengan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumul marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong.
benci, dendam, dan menghancurkan. Nanti akan ditambah oleh Allah penyakitnya. Di mana? Bukan lagi di hati, tapi di tubuh badan jasad. Itulah kehancuran alam, kehancuran bumi, kehancuran tubuh badan jasad kita, saudaraku. Itu. Inilah kisah yang menjadi hikmah yang saya dapatkan daripada pertemuan dengan dosen saya tadi. Saya a priori, saya alergi dengan teori-teori itu. Saya bilang, itu teorinya tidak menyentuh esensi, tidak menyentuh pada hakikatnya. Yang mengatakan teori juga tidak mengerti persoalannya, maka saya tidak suka teori. Saya lebih suka Quran dan Sunnah. Itu pun juga tidak bisa begitu saja, harus dikupas. Buka kulit tanpa isi. Di isi itu kita rasakan dengan rasa pula. Ya kan? Mangga. Buka kulitnya tanpa isi. Apa rasa mangga? Kata orang manis. Siapa yang mengatakan? Orang yang mana? Orang yang pernah makan mangga. Apa itu manis? Manis adalah rasa. Dengan apa kita merasakan manis? Ya dengan rasa kita pula. Di mana tempatnya? Bukan di kepala, bukan di kaki, bukan di tangan, bukan di perut, tapi di lidah. Begitulah penyembahan itu, saudaraku. Tidak akan bertemu zat dengan zat yang dalam diri kita. Tidak akan bertemu Allah dengan kita yang ada pada diri kita, melainkan di tempat yang satu, tempat yang tidak mensyarikati Allah. Di Rasul itu, saudara, terasa keberadaan Allah, otomatis terasa kepada Rasul pada kita. Tentu kita akan menjadi orang yang baik, bersuara baik, berkata baik, berbuat baik. Wah, kemarin Pak Abu Fikri mencak-mencak, ngencang-ngencang, marah-marah. Bukan marah-marah, bukan mencak-mencak, tetapi ada momentum kita bersuara lemah lembut, bersuara sedang, bersuara tinggi. Untuk apa? Untuk mempertajam hati ke dalam hati orang lain. Artinya, biasanya yang terjadi pada saat kita memberikan argumentasi yang baik dan benar untuk kita bersama. Makanya saya contohkan, tidak mungkin Bung Tomo, sang pahlawan nasional itu, memberi instruksi, memberikan perintah, membangkitkan semangat kuat, membangkitkan semangat bangsa saat itu. Kalau hanya berkata, merdeka atau mati, merdeka atau mati, merdeka, tidak mungkin. Dia harus berkata, merdeka atau mati. Kita harus merdeka. Itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru masuk ke dalam hati. Itu sajalah dulu cerita kita hari ini. Jadi, kembali kepada cerita dosen saya tadi ya. Saya katakan, seketika kita dengarkan, hendaklah kita itu mampu menguasai diri kita sendiri. Artinya ada diri yang menguasai, ada diri yang dikuasai. Nah, diri yang menguasai adalah roh kita, yang dikuasai adalah tubuh kita, yang dalamnya ada manusia, ada an-nasu, ada jiwa. Nah, jadi sesuatu yang hidup di dalam tubuh mungil namanya spermatozoa, itu jiwa, sedangkan roh itu datang daripada Tuhan. Seketika tubuh itu berusia 4 bulan 10 hari, saudaraku. Jadi jiwa dan roh tidak sama. Termasuklah seketika malaikat maut itu mencabut, bukan mencabut roh, tapi mencabut jiwa itu, yang dia ada dalam jantung. Kalau dicabut roh tadi, yang merasa tadi, si rasa tadi ada di hati, dicabut jiwa, akan terasa sakit. Itu yang disebut dengan sakaratil maut atau mabuk kematian. Mulai daripada ujung kaki sampai ujung rambut terasa, saudara. Sampai kiamat terasa sakitnya. Tapi dikendaki oleh Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu hittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hai mukmin, hai ruh, bertakwalah kamu. Nah, bersifat dengan sifat sidik amal dan fatonah. Bergaulah di masyarakat dengan sifat itu. Itu takwa. Sebenar-benar takwa, hubungkan diri dengan Baitullah hakikat, rasa Tuhan dan Rasul. Itu baru benar-benar takwa. Di mana? Di tempat selamat.
Makanya bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati tubuhnya. Jangan sampai malaikat maut datang kepadanya. Sedangkan kamu belum tahu mana itu negeri selamat. Bagaimana cara mencapai negeri selamat? Itulah kajian yang disampaikan oleh orang tua kita. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih wahai orang tua kami. Dengan itu kami diberitahu cerita ini. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengamalkan kaji ini, saudaraku. Mohonlah petunjuk pada Allah dan Rasul. Jangan ribut lagi. Jangan saling iri mengiri lagi. Mari kita bekerja sama untuk berjuang di satu titik, yaitu Allah dan Rasul, demi mengibarkan bendera rahmatan lil alamin. Oke, terima kasih. Sebentar lagi saya akan istirahat. Akan tidur ya, kadang-kadang jam 2 lah bangun, jam 3 paling lama itu ya, karena kita nanya jam berapa nih. Nah udah jam, wah Masya Allah, udah jam hampir setengah 2 ya. Kita ceramah juga ada 1 lewat 1 jam lewat. Oke, enggak masalah, yang penting saya bahagia, keluar bahagia, kita semua bahagia. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.